Oke, di sini langsung kepada apa namanya kisi-kisi yang ketiga, ya. Ini membantu kita membahas mudah-mudahan bisa selesai, tapi katanya agak susah ya kalau bisa selesai semuanya. Jadi kita satu-satu, ya. Tuliskan dua peristiwa yang berhubungan masing-masing dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang pertama kita bahas dulu hukum Newton ke-1. Dia bunyinya, ya, dia ini bisa dibilang apa ya? Benda diam tetap diam, ya. Kalian boleh sambil tulis, boleh, atau mau perhatiin dulu boleh. Benda diam tetap diam. Benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya apa, Sir? Mudah-mudahan bisa kebaca ya tulisannya ya. Baca kan? Anggap aja bisa kebaca ya. Enggak kelihatan, kelihatan kan ya? Belum kelihatan? Oke. Dia ini dari konsep gimana? Jadi kalian perhatikan benda diam ini bukan berarti dia tidak mempunyai gaya. Ya. Tidak mempunyai gaya, ada gayanya, ya. Nah, kita masuk ke rumus dulu deh biar kalian ngerti. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini maksudnya sigma F ini nama lain dari resultan gaya. Ya. Resultan gaya atau nama lainnya total gaya. Gaya yang kita sederhana itu bisa gaya dorong, gaya tarik, gaya geser dan segala macamnya gitu ya. Nah, di sini ini benda diam nih, ya kan? Ini ada dia di tanah, ini bendanya, ya. Benda ini diam bukan berarti dia tidak punya gaya. Maksudnya apa? Ada gaya apa di sini? Pertama yang pasti ada gaya berat. Gaya berat itu dia ke bawah arahnya. Betul? Karena gaya berat apa? Ada yang tahu nggak gaya berat itu apa rumusnya? Massa dikali gravitasi. Setiap benda pasti punya massa, benar nggak? Kalau kita timbang pasti ada timbangannya, betul nggak? Gas pun kalau ditimbang pasti ada masanya, betul nggak? Cobain nggak? Hah? Kalau kalian mau cobain ya, mau agak sedikit ekstrim gitu kan ya. Kalau pengen ngentut terus kasih kalian punya plastik itu set ya kan, masukin tuh ke plastik kalian terus timbang tuh. Timbangan yang bisa kelihatan timbangan kue yang punya mami. Tapi jangan bilang itu kalian mau timbang kentut, ya kan? Kan isinya gas tuh. Ada dia masanya, berapa gram pasti ada. Paham ya? Walaupun kecil, pasti tiap benda ada masanya. Paham? Nah, ini yang ke bawah ini W. W ini nama lain dari gaya berat. Weight ya, good. Gaya berat ini massa dikali gravitasi. Ya, paham ya? Gravitasi bumi berapa? 10 meter per second kuadrat atau 10 Newton per kilogram. Nah, yang ke bawah ini W. Lawannya siapa supaya bisa jadi 0? Lawannya yaitu gaya ke atas, nama lainnya gaya normal. Jadi mereka saling tolak menolak gitu loh. Paham ya? Gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas. Paham? Jadi kalau masuk ke sini, ini saya tulis lagi sini, N ini disebut dengan gaya normal. Gaya yang mengatasi dari gaya berat tadi. Makanya sigma F sama dengan 0, berarti dengan kata lain, karena arahnya berlawanan, berarti bagaimana teman-teman? Sigma F ini sama dengan W dikurang N. Paham nggak sampai sini? Gaya berat dilawan gaya normal. Karena kan gayanya mereka saling bertolak belakang tuh. Paham ya? Kalau sama kayak kalian tarik tambang. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ya kan? Kalau tambangnya nggak bergerak, tetap di tempat. Ini juga masuk dari gaya Newton 1. Paham? Ya, berarti bisa dibilang di sini, balik lagi. Karena sigma F sama dengan 0, berarti W-nya sama dengan N. Masuk nggak logikanya? Halo? Gaya berat, W gaya berat sama dengan gaya normal. Jadi benda diam tetap akan diam. Nah, sekarang kalau benda bergerak tetap bergerak maksudnya apa? Kalau kalian di dalam mobil nih, ya, di dalam mobil, di tol, naik mobil di dalam tol pula, ya kan? Tapi nyetirnya 80 km per jam terus saja. Kalian ngerasain nggak kalian lagi bergerak? Enggak ngerasakan kalian sedang bergerak karena kecepatannya konstan terus. Paham nggak?
sama kayak naik pesawat. Apakah kalian merasakan kalian terbang di pesawat itu? Enggak. Pesawat, kalian merasakan waktu di pesawat pas lagi take off. Itu kenceng banget tuh. Ya nggak sih? Percepatan cus. Kalau udah sampai di atas, kalian tenang aja kan? Ya enggak? Ngerasa enggak ngapa-ngapain. Ngerasa diam. Padahal bendanya si pesawat itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Paham ya? Nah, contoh lagi gerakan gimana? Contoh-contoh yang lain. Kalau mobil lagi diam, mobil sedang parkir. Gitu ya. Tiba-tiba supir ngegas. Ya, supir injak gas. Badan kalian kemana nih? Ke belakang, ke depan? Ke belakang. Kenapa? Nah, kan posisi kita dia ada di belakang. Ya kan, diem nih. Ya kan, tiba-tiba mobilnya ke depan. Mempertahankan posisi nama lainnya itu dia. Ya panas ya. Tadi gimana Mas Dermana bilangnya? Ya, mobil sedang parkir, tiba-tiba supir injak gas. Badan kita apa sih? Terbanting kemana? Terbanting ke belakang. Itu hukum Newton 1. Sama kebalikannya. Mobil sedang berjalan, tiba-tiba rem mendadak. Badan kita kemana? Nah, badan kita kebanting ke depan. Makanya kalau di depan mobil, apalagi yang bawa mobil kan depan tuh ada airbag tuh, ya nggak sih? Pas lagi dia sentuhan, otomatis airbagnya buka, ya itu untuk mengurangi adanya kecelakaan. Ya, kenapa ini banting ke depan? Karena memang kita lajunya ke depan terus, gitu kan? Tiba-tiba ngerem, gitu loh. Inilah konsep-konsep untuk hukum Newton 1. Benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Paham ya? Jadi tidak ada percepatan di sini. Percepatan itu kan ada perubahan kecepatan. Ini tidak ada. Sampai sini bisa diterima? Silakan ditanyakan yang mau tanya. Oke, kalau hukum Newton 2, ada yang tahu? Apa bunyinya? Ya. Oke. Atau kalau bisa disingkat, kalau tadi hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0, kalau yang ini sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ya. Ini tadi sigma F-nya apa? Ini nama lain dari resultan gaya. M-nya itu massa. A-nya percepatan. Makanya bisa dibilang tadi resultan gaya berbanding lurus terhadap massa dan berbanding lurus terhadap percepatan. Tapi antara massa dan percepatan berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Kalau kita masukin rumus kan jadi seperti ini kan. Kalau kita pindahin kan. Ya enggak? A-nya kan kali. Pindah sama dengan ke sini jadi bagi dong. Ya kan? Makanya A dan M berbanding terbalik. Berbanding terbalik apa? Satu di atas, satu di bawah. Itu berbanding terbalik. Oke? Tapi ini lanjutin contohnya ya. Nah, di sini gimana konsepnya? Ini bendanya bergerak. Mau dikasih gaya dia ke sana. Misalkan F-nya ini 10 Newton, ya. Masanya ini misalkan masanya ini 5 kg, berapa percepatan dia bergerak? Dari benda diam ini kan. Bendanya diam ini kan. Masukin ke rumus sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti nyari percepatan, ya kan? F-nya ada, M-nya ada, berarti nyari percepatan itu sigma F sama dengan dibagi M. Gitu ya. Kalau di sini tidak ada gaya geseknya. Berarti 10 Newton tinggal dibagi 5 kg. Jadi berapa dia nih?
2 Newton per kilogram atau nama lainnya nanti 2 meter per second kuadrat. Ya, benda didorong, benda di apa? Dia pokoknya ada perubahan letak, berarti dia bendanya bergerak. Paham ya? Itu sigma hukum Newton kedua. Sampai sini paham teman-teman? Jadi massa dikali percepatan. Percepatan maksudnya apa? Dari benda diam dia bergerak, itu udah ada perubahan kecepatan, benar nggak? Ya kan? Dari benda diam ke bergerak. Kita pahamin bareng sih, ya kan? Benda diam ini F-nya 0. Benda bergerak berarti F-nya ada. Contoh misalkan 2 meter per second. Ya kan? Kalau sudah seperti ini berarti ada perubahan kecepatan dong. Perubahan kecepatan ini nama lainnya dari percepatan. Bisa percepatan, bisa perlambatan. Sampai sini bisa diterima? Silakan ditulis dulu. Hukum Newton ketiga. Apa bunyinya? Aksi sama dengan minus reaksi. Apa silakan Jensen dibacain boleh? Ya, ketika benda pertama memberikan gaya, benda kedua akan melawannya, tapi arahnya berkebalikan. Itu konsepnya ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau misalnya kalian pukul nih meja pelan. Apa yang kalian rasakan di tangan? Sakitnya dikit. Kalau pukulnya kencang, sakitnya lebih banyak. Paham ya? Pukul tembok coba. Jangan lah ya. Ya. Contoh yang gampang apa? Kita berenang nih. Tangan kita kemana? Ke belakang kan? Badan kita ke bawah kemana? Ke depan. Gitu ya. Paham ya? Arahnya berkebalikan. Ya, kita nembak. Nembak kita seharusnya kemana tuh? Pelurunya ke depan kan? Tapi badan kita kebanting ke belakang. Kayak gitu. Jadi ada aksi reaksi. Paham ya? Jadi aksi sama dengan minusnya reaksi. Gayanya sama, tapi arahnya berlawanan. Makanya ada tanda minusnya. Ya. Contoh tadi kita berenang. Ya, tadi ulang lagi berenang. Tangan kita kan dorong ke belakang, badan kita ke depan. Ya kan? Pukul pelan, sakitnya pelan, ya. Enggak parah kalau pukul kencang tangan kita, sakitnya tambah. Ya, tadi apa lagi? Ya, banyak ya. Udah kita lanjut ya. Ini gimana nih? Nomor 4 gimana teman-teman? Benda A mempunyai massa 200 gram. Berada pada posisi seperti pada gambar. Setelah berapa saat kemudian, benda terjatuh ke tanah. Energi potensial yang dimiliki oleh benda A. Nah, kita pahami bareng-bareng. Masih ingat nggak rumusnya apa nih? Energi potensial itu apa rumusnya? Ada yang energi potensial? Ada? Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman. Massanya ada nih. Massa benda ada nih. Ya kan? Ini massanya. Gravitasi bumi kita udah tahu ya. Berapa gravitasi bumi? 10. Bisa pakai Newton per kilogram. Ketinggiannya berapa di sini? Kelihatan ketinggiannya berapa di sini? Nah, dari tanah ini H-nya sama dengan 20. Ini kalau disingkat jadi M kali G dikali H. Energi potensial itu energi karena kedudukan benda. Karena ketinggian suatu benda. Paham ya? Kedudukan atau ketinggian suatu benda. Ya kan? Nah, dia nanya energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda A. Ya ini kan. Sewaktu dia di posisi paling tinggi. Paham nggak? Karena
ini paling besar, otomatis kan masanya nggak berubah, gravitasi nggak berubah, betul kan? H-nya inilah yang mempengaruhi, benar nggak? Kalau H-nya ditaruh lagi lebih tinggi, pasti F-nya jadi lebih besar. Paham ya? Paham nggak? Paham kan ya? Contoh misalkan gampang gini deh. 6 itu dibentuk dari 3 dikali 2 kali 1. Anggaplah M itu energi potensial itu 6. Misalkan gitu ya. M-nya 3, gravitasinya 2, ketinggiannya 1. Paham? Kalau ini saya ganti satunya, saya ganti jadi 10, otomatis 3 dikali 2 dikali 10, jadi berapa jawaban ini? Apa? 60. Paham ya? Ini semakin besar, ini pun jadi semakin besar. Jadi berbanding lurus. Itu yang dimaksud dengan berbanding lurus. Ya, kita bisa lihat berbanding lurus apa? Mereka sama-sama di atas semua ini. Paham sampai sini? Berarti energi potensial terbesarnya tinggal kita masukkan. Masanya berapa nih? 200 gram. Nah, ini kalau masanya nih harus kita rubah dulu. Ya, kita rubah menjadi 2 kilogram. Ya, masanya dalam 2 kilogram. Gravitasinya berapa nih? 10 Newton per kilogram. Ketinggiannya berapa? 20 meter. Ini tinggal kita kalikan deh. Ada yang bisa coret-coret. Kilogram di atas, coret dengan kilogram di bawah. Betul? 2 kali 10, 20. 20 kali 20? 20 kali 20? 400. 400 Newton meter, nama lainnya jadi 400 Joule. Masanya ini 200 gram. Jadi ini 200 gram dirubah jadi 2 kilogram. Silakan catat dulu. Yuk kita lihat ini nomor 5. Sebuah benda jatuh seperti pada gambar. Ini jatuhnya jatuh bebas. Ya, free fall. Ya, jatuh bebas, dia punya kecepatan awal V0. Dikatakan kecepatan awal berarti V0, V0-nya sama dengan 0 meter per second. Sampai sini paham ya? Massa bendanya dikasih tahu, massa bendanya 1 kilogram. Berapakah kecepatan benda saat menyentuh tanah jika tinggi mula-mulanya 20 meter? Ya, dia bisa macam-macam nanti pakai rumusnya. Ya. Oke, dia bisa pakai rumus percepatan, bisa pakai rumus energi kinetik, energi potensial, bisa. Mari kita lihat nih haknya tadi 20 meter, terus gravitasinya pakai 10 meter per second kuadrat atau 10 Newton per kilogram. Ya. Di sini konsepnya teman-teman, energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik rumusnya apa? Rumusnya itu adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Ditambah energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ya. Energi mekanik juga, energi mekanik saya singkat EM ya. EM di semua tempat itu sama. Mau dimanapun, mau EM di sini saya ganti EM1 misalkan. Di sini EM2, di sini EM3, di sini EM4 yang mau nyentuh, itu semuanya ini sama. Sama semuanya. Paham? Paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kita anggap nih yang bagian atas ini EM1, kita mainkan sama EM4. Ya, kenapa? EM1 itu di posisi paling tinggi, sedangkan EM4 itu posisi di lantainya. Paham ya? Ini di posisi H-nya sama dengan 20, yang ini H-nya sama dengan 0. Sampai sini anggap? Yuk, masukin rumusnya. Ini saya buat panjangnya dulu ya. Nanti kalau ada cara cepetnya nanti, ya kan? Saya buat biar kalian ngerti dulu langkah-langkahnya. Ini EK 1 ditambah EP 1. EK 4 ditambah EP 4. Sesuai aja, sesuai nomornya aja. Gitu kan?
Berarti EM1 EK1 tambah EP1. E4 EK4 ditambah EP4. Mari kita mainkan bagaimana. Kita masukin dulu ya rumusnya. Setengah MP kuadrat ditambah MGH. Ini setengah MP kuadrat ditambah MGH. Sampai sini paham? Kita lihat posisi satu sini, apakah punya kecepatan? Di posisi satu sini, V0 nggak ada kan? Berarti kan setengah dikali M dikali 0 akan jadi 0. Tetap. Paham nggak? Paham ya? Nah, sedangkan yang ini, masanya berapa nih? Masukin. Masanya 1 kilogram. Gravitasinya pakai yang 10 Newton per kilogram. Dikali ketinggiannya 20 meter. Yang posisi satu nih. Paham ya? Sedangkan posisi keempat, kita masukin nih. Yang ditanyakan kecepatan benda saat menyentuh lantai kan? Berarti setengah dikali 1, setengah dikali M dikali V kuadrat. Paham? Karena yang ditanya kecepatan saat menyentuh lantai. Ya V-nya ditanya. Kita lihat. Masanya 1, MGH. Masanya 1 dikali gravitasinya 10. Ketinggian saat di lantai berapa teman-teman? 0. Berarti kita anggap menjadi 0. Sampai sini paham? Paham benar? Kita tinggal lihat 0, 1. Yang ini lanjutin ya. 1 kali 10 kali 20 berapa nih? 200. Sedangkan di sini setengah kali 1 setengah V kuadrat ditambah 0. Sampai sini paham? Kecepatan enggak? Saya ulangin ya. Setengah ini yang sebelah sini tadi kelihatan enggak? Setengah dikali M kali 0 dia 0. Udah ya. 1 kali 10 kali 20 200 ya. Sedangkan sebelahnya setengah dikali 1 kali V kuadrat setengah V kuadrat ditambah 1 kali 10 kali 0 0. Paham? Jadi tinggal tersisa 200 sama dengan setengah V kuadrat. Sampai sini nangkap? Setengah kan bagi 1 bagi 2. Kalau perhatiin semuanya, 2 pindah ke atas jadi apa? Kali. Aduh, kok warnanya ini. 200 dikali 2 sama dengan V kuadrat. 200 kali 2 berapa? 400 sama dengan V kuadrat. V-nya berarti berapa? Akar dari 400. Berapa dia V-nya? 20 meter per second. Paham? Cara cepatnya nanti langsung ini aja nih. Nah, kalau mau ketemu langsung V sama dengan akar 2GH. Nah, kalau mau cara cepatnya silahkan nih. Jadi ini bisa pakai rumus GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama rumusnya itu ada yang A sama dengan VT min V0 per T. Oke. Terus yang kedua itu dia pakai S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga itu dia ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Benar nggak? Ya, ini yang berkaitan dengan ini apa? Data yang ada apa? Massa ada, ketinggian ada, G ada. Berarti pakai yang mana teman-teman ini? Kita nggak punya waktu. Berarti dengan kata lain A sama B kita coret. Kita nggak pakai itu. Karena kita nggak punya waktu. Waktu bukan waktu kita, waktu di soal. Ya, data waktu di soal nggak ada. Berarti kita pakai rumus yang ini teman-teman. Ya, dia nyari, dia nanya apa? Ini kan V0 kan dikasih tahu ya, V0-nya 0 kan, dia tidak bergerak kan. Dia nanyanya VT-nya nih. VT-nya berapa? Berarti kita pakai rumus yang ketiga nih. Sampai sini paham nggak? Yuk, mari kita mainkan. Kita tulis lagi ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali AS. Yang ditanya VT kuadrat. Ya kan? V0-nya berapa? Halo? 0. 0 dikuadratkan. Ditambah 2 dikali. Ini A, ini nama lainnya percepatan gravitasi. Ya kan? A kan percepatan kan ya. Karena bendanya free fall, ya kan? Berarti pakainya apa? Percepatan gravitasi bumi. Duh, jelek banget tulisannya sebentar. Dia pakainya percepatan gravitasi. Ini A sama dengan G.
Ya kan, 10 meter per second kuadrat. Arahnya pun sama. Gravitasi kan arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Ya nggak? Berarti kan tanda nanti sini A-nya plus. Paham ya? Kalau kita kebalik, saya lempar dari benda ini ke bawah, dari bawah ke atas, berarti kan kebalikan kan? Berarti A-nya nanti negatif arahnya. Karena kan berkebalikan sama arah gravitasi. Ya, berarti A-nya ini dengan kata lain, A-nya itu adalah gravitasi itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. A-nya diganti 10 meter per second kuadrat dikalikan ketinggiannya berapa nih? 20 meter. Yuk, 0 kuadrat berapa? 0 ditambah 2 kali 10 kali 20 sama juga kan 400 meter kuadrat per second kuadrat. Betul nggak? Ya kan, ini VT-nya, VT kuadrat sama dengan 400 meter kuadrat per second kuadrat, berarti VT-nya tinggal di akar. Akar dari 400 meter kuadrat per second kuadrat, sama kan jawabannya ya? Akar 400 berapa? 20. Meter kuadrat di akar, meter. Second kuadrat di akar, second. Nah, ini cara yang kedua. Terserah mau pakai yang mana. Jika kecepatan gerak sebuah benda diubah menjadi 4 kali semula, maka energi kinetiknya menjadi gimana? Oke, mari kita mainkan, coba dulu logika berpikir kita mainkan. Ini ada mobil nih, ya, dengan kecepatannya misalkan 2 meter per second, ya. Dengan mobil yang sama, kecepatannya jadi berapa? Kalau 4 kali semula. Jadi 8, ini V1, ini V2, ini ya. V2 itu sama dengan 4 kali semula. 4 kali semula berarti 4 dikali 2, betul? 8 meter per second. Sampai sini paham? Enggak? Oke. Nah, kalau masuk ke rumus ini, EK sama dengan V kuadrat, perhatikan teman-teman, EK ini berbanding lurus sama siapa? Dengan M dan dengan V kuadrat. Maksudnya apa? Ya kan? Kalau ininya besar, otomatis M sama V ini juga besar. Karena berbanding lurus. Sama-sama di atas. Paham nggak? Dia kalau bingung saya jelasin dengan angka. 6 ini dibentuk dari 2 dikali 3. Betul? Betul ya? Kalau 3-nya saya perbesar menjadi 8, berarti 2 dikali 8. Jadinya berapa? 16. Berarti dengan kata lain, kalau ini saya perbesar, otomatis ini juga jadi besar. Paham? Saya ganti lagi tadi 6 dikali 2 kali 3. Kalau 2-nya saya ganti 10, berarti 10 kali 3. Jadinya berapa sini? Jadi 30. Paham ya? Berarti mereka sama-sama di atas ini dengan kata lain berbanding lurus. Ini besar, ini pun jadi besar. Nah, yang ini kecil, misalkan saya ganti ini. 2 dikali 1. Jadi berapa? Jadi 2. Ininya kecil, ini juga jadi kecil. Nah, itu yang disebut dengan berbanding lurus. Karena mereka sama-sama di atas dua-duanya. Nah, kalau di sini bagaimana lanjutannya? Berarti kalau V-nya diperbesar 4 kali, berarti ini tinggal di 4 dikuadratin. Paham enggak? 4 kuadrat 8. Bagus. 16. Nah, paham ya? Dari rumus dasar ini kita mainkan perbandingannya. K1 itu setengah M kuadrat berbanding K2 setengah M kuadrat. Biar kelihatan ini K1 berarti M1, V-nya berarti V1 dikuadratkan. Nah, K2 berarti M-nya 2, V2 dikuadratkan. Paham? Halo? Paham ya? Oke. Nah, yang ditanya apa sih? Energi kinetiknya menjadi, ini kan ditanya kan, EK2-nya kan? Paham nggak? EK2-nya yang ditanya. Sekarang, apa yang sama di sini? Atas bawah apa yang sama yang bisa kita coret? Setengah, coret. Di soal, apakah masanya dikasih tahu? Kalau nggak dikasih tahu, berarti dianggap sama. Sama nih, ya kan? Cuma kecepatannya doang yang berubah. Berarti M-nya bisa kita coret. Paham? Ini saya tarik ke sini dah biar kelihatan.
Ya, berarti EK1 berbanding EK2 sama dengan awalnya berapa nih? Mau dibikin 2 boleh atau V1 aja, V1 kuadrat. Paham? Dengan kata lain tadi kan berarti V2-nya berarti kan 4 kali semula, 4 kali V1, betul? Sama dengan V4 V1. Paham? Halo? Paham ya? Ini berarti 4 V1 dikuadratkan. Sampai sini oke? Ya, berarti EK1 banding EK2 berarti V1 kuadrat. 4 V1 dikuadratin jadi berapa? 4 kuadrat jadi berapa? 16. V1 kuadrat, ya V1 kuadrat. Ada yang lagi yang saya coret? Coret. Ya kan, ini anggap 1, ini 16 gitu kan. Tinggal, berarti EK2 dikali 1 sama dengan EK1 dikali 16. Berarti EK2-nya sama dengan 16 EK semula. Benar nggak? EK1-nya. Ada pertanyaan? Nomor 7, supir mobil sedan dengan gaya 20 Newton sudah bergerak ini, ya kan? Ingin berparkir mobil tepat 1 meter di depan mobil jeep pakai B. Yang ulang-ulang berjarak 20 meter dari dudukan sedan. Ya kan? Besar usaha yang dilakukan mobil sedan tersebut sebesar. Nah, kalau mau dimainin, ini ada sedan nih. Sedan gimana sih mobilnya? Lebar gitu ya. Ini mobil jeep nih. Mobil jeep gimana gitu ya? Gimana mobil jeep? Jeep. J-E-E-B. Awalnya dia jaraknya ini 20 meter. Ya, si sedan mau parkir tepat 1 meter di depan mobil jeep. Gitu ya. Nah, ini mobil sedan dengan gaya 20 Newton ini udah gaya dari kata force, gaya, ya kan? Ya kan? Terus jaraknya berapa? Nah, jaraknya ini jadi 19 karena 20 dikurangi 1 meter jadi 19 meter. Jarak apa sih S ya? W atau usaha work itu sama dengan force times displacement. Tolong cek bahasa Inggrisnya benar nggak nih? Displacement. Betul? Salah ya, pakai A nih ya. Nah, W sama dengan F dikali S. Ya. F-nya berapa? Harusnya 20 Newton dikali 19 meter. Jadinya 380 Newton meter, nama lainnya 380 Joule. Paham? Asik. Yes, pakai B. Yuk lihat di sini teman-teman. Dia nyari 1,5 periode yang mana? 1 periode itu bisa dibilang 1 gelombang atau 1 getaran. Atau ini bukan bagi ya. 1 getaran. 1 getaran itu konsepnya apa? Dari awal balik lagi ke awal. Ya. Contoh misalkan dia dari A ke O ke B ke O balik lagi ke A. Kalau misalnya itu mulai dari B, berarti B ke O ke A ke O ke B. Gitu ya. Yang ditanya 1,5 periode. Kalau mulai dari A ke berarti apa nih? O ke B ke O ke A terus ke O terus udah ini udah gitu ya. Tulis dulu boleh. Di sini ada soal seperti ini, ada bandul titik timbangannya di L ditarik sejauh 4 ditarik sejauh M, ya kan? Ini 1 bandul ya, bukan 3 bandul ya. Oke.
Pergaulan dari samping, bandul gerak bolak-balik. Ya, jika jarak KA 50 dan bandul bergetar sebanyak 25 kali dalam waktu 5 second, berapakah frekuensinya, berapa periode, berapa amplitudenya? Frekuensi pengertiannya apa tadi? Banyak getaran dalam 1 detik, dalam 1 second. Rumusnya apa? N per E. Banyaknya getaran, ya, banyak getaran dibagi waktu. Banyak getaran berapa dikasih sini? Ada 20 kali getaran, ya kan? Berarti 20 getaran dibagi waktunya 5 second. Jadi berapa nih? 4 getaran per second, maka lainnya adalah 4 hertz. Oke. Apa? Periode itu apa? Waktu untuk buat 1 getaran. Ya. Atau rumusnya ini adalah E per N. Tinggal dibalik aja ya. 5 per 20 atau 1/4 second. Atau bisa jadi 0,25 second. Gitu ya. Untuk amplitudo apa sih? Simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Kita lihat KKM dikatakan 50. Berarti kan KKM itu KKL nah dengan LKM. Berarti ambil dulu tinggal dibagi duanya aja kan? Ya kan? Tinggal 50 dibagi 2. Thank you. Bisa?